dikunci rantai saja sekalian. Ia hampir menjatuhkan berusaha mempertahankan rahasia tipu muslihatnya dan memperdaya pangeran. Sang putri bersedih dan menangis karena kudanya Falada harus dirantai. Ia segera menuju gudang untuk menjemputnya. Falada yang malam terlihat berdiri dengan kaki dirantai. Kau Falada, apa yang mereka lakukan padamu? Oh, jika ibu itu mendengar hal ini, ibu pasti marah, Putri. Dengan sedih indahnya. Begitu Konrad melihat jepit rambut berkilau itu, ia langsung mendekati rambut putri dan ingin mengambilnya. Jepit rambut emas, aku kepingin jepit-jepit rambut emas ini. Ada, lepaskan rambutku. Bertiuplah angin kencang, bertiuplah segera. Ambil topi Konrad dan bawa pergi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan menerbangkan topi di kepala Konrad. Setelah mengejarnya hingga perbukitan, Konrad akhirnya berhasil meraih topinya. Istana. Konrad kemudian segera menghadap sang raja. Saya tak mau bekerja sama dengan orang asing itu. Mengapa, Konrad? Dia itu linglung, bicara dengan kudanya, menerbangkan topiku, dan mengolok-olok aku. Ia tak mau bekerja sama sekali. Mendengar itu, keraguan menyelimuti hati raja. Hari berikutnya, raja diam-diam membuntuti sang putri. Pertama-tama, putri menuju gudang dan mengobrol lagi dengan kudanya Falada yang dirantai. Melihat kuda itu berbicara, raja menjadi takjub. Dia lalu menuju padang rumput tempat Konrad dan putri menggembalakan angsa, lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa lama, ia melihat jepit-jepit emas di rambut putri. Bertiuplah angin kencang, bertiuplah segera. Ambil topi Konrad dan bawa pergi. Setelah mengucap kata-kata itu, angin kencang datang dan menerbangkan topi itu kembali. Konrad berlari mengejar topinya ke perbukitan. Sementara itu, lagi-lagi putri menyembunyikan jepit-jepit emas itu di rambutnya. Melihat itu, raja terkejut dan diam-diam segera kembali ke istana. Malamnya, raja memanggil sang putri menghadap. Ia bertanya soal Falada yang bisa berbicara, jepit rambut emas, dan angin kencang. Saat itu juga, sang putri mulai menangis. Hamba tak bisa mengatakan yang sebenarnya yang mulia, karena hamba bisa dipenjara. Jangan takut menceritakan yang sesungguhnya dan sudah. Katakanlah. Sang putri menceritakan segala-galanya pada sang raja. Jadi, kau adalah putri yang sesungguhnya. Jangan takut, kau tak akan disakiti. Sekarang, bersiaplah sebagai seorang putri. Raja segera memanggil putranya, sang pangeran, dan menceritakan segalanya. Di malam yang sama, tanpa berkata sepatah kata pun pada putri palsu, pangeran menggelar pesta di istana. Putri yang asli duduk di sisi pangeran, sedangkan yang palsu pada sisi yang lain. Kecantikan sang putri begitu mempesona. Namun putri palsu tak menyadarinya. Siapa gadis itu? Apa yang dilakukannya di pesta ini? Di mana yang mendapatkan perhiasan berkilau dan gaun yang indah itu? Wahai bangsawan istana, aku punya cerita untuk kalian. Dengarkanlah aku. Raja mulai bercerita tentang yang terjadi pada putri, seolah itu adalah cerita orang lain. Pada akhir cerita, ia bertanya sebaiknya hukuman setimpal apa yang harus diberikan pada penipu tersebut. Hukuman terberat harus diberikan kepada pembohong itu, yang mulia. Kakinya harus dirantai dan ia harus dipenjara selamanya. Begitukah? Tapi dirimulah pembohongnya dalam cerita ini.
temanmu sendiri. Prajurit, singkirkan pembohong ini dari hadapanku sekarang. Demikianlah si gadis asisten mendapat hukuman karena menghancurkan hidup sang putri dengan kebohongan. Pangeran melamar putri yang asli malam itu juga. Lalu putri dan pangeran menuju gudang untuk membebaskan Palada si kuda bicara. Kebenaran akhirnya terungkap, Tuan Putri. Jika Ibu Ratu melihat ini, beliau pasti menangis gembira. Putri dan pangeran memulai kehidupan baru mereka dan sangat berbahagia. Kini, peri baik hati selalu menyertai mereka. Melindungi dan segala Nah, itu Pak pelakunya. Kasihnya pelan-pelan ya, biar nggak kabur dianya. Ya Pak. Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama akun tombol loncengnya. Oke? Hei, Cek, dari mana aja? Gue out nih, pengen kopi. Cek, buset, gue dikejarin. Kayaknya film galau tuh Om. Ya, kok tahu-tahu gue galau sih dia? Padahal tadi biasa aja. Berantem sama pocong kali Om. Iya kali ya. Ya udah, kita samperin aja lah. Cek, lu kenapa? Kok galau begitu sih? Abi, itu apa? Kenapa-napa kok? Itu apa, Bi? Rubah serigala. Iya, rubah. Wah, mirip kucing, Abi. Enggak kok. Ini dia apa? Sama pocong. Bikin video. Gue cuma lagi mikir Abi aja, YouTuber yo. ya. Apaan lo memangnya? Aku sampai galau.